pelajaran biologi yaitu ekosistem. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya di daerah tertentu. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut ekologi. Ekologi dibagi menjadi dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu ekos dan logos. Ekos artinya rumah atau tempat tinggal, logos artinya ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup, tentang lingkungannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen abiotik, yaitu komponen penyusun ekosistem yang berupa benda-benda mati. Hal ini sangat mempengaruhi jenis dan pola hidup komponen biotik dalam satuan ekosistem. Misalnya, air, udara, matahari, batu. Dan sedangkan komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Jadi, akan menciptakan tingkat-tingkat organisme kehidupan. Yang pertama yaitu individu. Lanjut lagi menjadi populasi. Lanjut lagi menjadi komunitas. Lanjut lagi menjadi ekosistem. Lanjut lagi menjadi bioma. Menurut fungsinya, komponen biotik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengguna. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya, tumbuhan, lumut, dan alga. Selanjutnya, konsumen. Makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Misalnya, harimau, kerbau, dan gajah. Lanjut, pengurai. Pengurai adalah organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain. Contohnya, jamur dan bakteri. Lanjut kembali, di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan dan jaring makanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Lihat contohnya di gambar samping ini. Saya akan menjelaskan secara langsung dengan melalui gambar yang besar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rantai-rantai makanan. Misalnya, sebuah padi menjadi produsen. Kemudian, padi tersebut dimakan oleh belalang yang menjadi konsumen tingkat 1. Kemudian, belalang tersebut dimakan oleh katak dan katak menjadi konsumen tingkat 2. Kemudian, katak dimakan oleh ular kobra yang ular kobra itu menjadi konsumen tingkat 3. Kemudian, ular kobra tersebut dimakan oleh elang yang menjadi konsumen tingkat 4. Kemudian elang tersebut mati dan diuraikan oleh jamur atau bakteri yang disebut dengan decomposer. Lalu kemudian kembali menjadi produsen. Yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Di sini saya memperlihatkan gambarnya.
dimakan oleh katak dan ayam, dan ulat dimakan katak dan ayam. Kemudian ayam dimakan oleh ular dan elang. Katak dimakan oleh ular kobra. Dan ular kobra dimakan oleh elang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang piramida ekologi. Yang pertama adalah piramida jumlah, yang kedua adalah piramida biomassa, yang ketiga adalah piramida energi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang piramida jumlah. Piramida jumlah adalah jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf profil. Contohnya gambar di samping ini. Yang kedua adalah piramida biomassa, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah berat total organisme yang menepati setiap tingkat trofik. Misalnya contoh di samping ini. Yang ketiga adalah piramida energi, yaitu piramida yang menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam 6 tahun yang digunakan senyawa organik sebagai bahan makanan. Contohnya gambar di samping ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daur biogeokimia, yaitu siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi menjadi abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi kimia dalam lingkungannya. Di sini saya akan memperlihatkan gambar-gambar dari daur-daur tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.